Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi ahkamis shalah. Fasal mengenai hukum-hukum sholat, hukum-hukum yang berkaitan dengan ketika sholat. Surutuha, adapun syarat-syaratnya sholat, satru rajulin wa amatin baina surratin wa rukbatin, yaitu bagi laki-laki itu menutup antara pusar wudel sampai ke dengkul, itu bagi laki-laki, dan juga bagi budak perempuan. Budak perempuan itu yang wajib ditutup cuma wudel sampai dengkul dalam sholat. Itu auratnya itu budak perempuan. Nek perempuan orang nutup wudel ke atas, ya dia mungkin pengen jadi budak, maksudnya kan untuk ini untuk budak boleh, untuk budak, untuk orang merdeka nggak boleh, karena budak itu biasanya ya nggak dikasih pakaian kecuali ya cuma secuil-secuil. Nek kancamu cah wedok ora nutup aurat, kowe budak ya. Nek budak iki ora apa-apa. Mung karek wudel tekan dengkul tak tutupi bagor cukup. Liyane lepas tang gitu. Wah, laki-laki itu sebenarnya cuma wudel sampai dengkul, jadi laki-laki nggak pakai baju itu sebenarnya menutup aurat, nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa khurratin ghaira wajhin wa kafin minal a'la wal jawanibi bimala yahki al-launa ingqadaru ngalai. Sedangkan untuk perempuan yang bukan budak itu syaratnya sholat itu menutup selain wajah dan dua telapak tangan dan dua telapak tangan dan kaki ya. Menutupnya tertutup kalau dilihat dari arah atas dan arah kiri kanan. Dari arah bawah ya nggak apa-apa. Nginjen saka ngisor tetep ketok. Dari arah bawah, dari arah atas dan arah samping kanan kiri itu tidak terlihat. Dengan sesuatu yang membuat kulit itu tidak bisa diketahui warnanya, menutup tapi dengan plastik. Nah itu kan warnanya kulit kelihatan. Menutup dengan kain tipis banget, jadi warna kulitnya kelihatan, itu ya tidak memenuhi syarat itu. Seandainya mampu melakukan itu, gitu. Seandainya punya, kalau tidak punya bener ya seadanya. Nggak punya ruko, nggak punya, cuma punyanya baju singlet sama celana jeans, bayarnya tidak ada, dalam keadaan tersesat di gunung padang pasir, wah ya udah sholatnya pakai itu. Orang nggak sholatnya ini nggak bisa nutup aurat ya. Iya, nutup aurat itu kalau ada yang untuk tutup. Watajun lil kiblati illa fi sholati siddatil khawfi wa nafli safarin mubahin. Yang kedua, yang berikutnya, yang ketiga ya berarti. Yang kedua ya, menghadap ke kiblat kecuali sholat dalam keadaan khawatir takut dan sholat sunat ketika bepergian itu boleh tidak menghadap kiblat. Ada yang berpendapat juga sholat sunat itu meskipun tidak sedang bepergian boleh tidak menghadap kiblat, ya ada yang berpendapat. Nah ini kan menurut kitab ini kan harus menghadap kiblat kecuali sholat sunat ketika bepergiannya itu bepergian yang tidak dilarang agama, yang tidak untuk maksiat. Nenek bepergian maksiat ya nggak mungkin ya salat sunat atau dipikir-pikir mau perginya aja untuk maksiat atau di jalan salat sunat dulu nggak mungkin tuh ya. Ya ini cuma untuk ya menjelaskan.
Wa ma'rifat, makanya ada ikhtilaf tuh ketika misalnya haji itu sholat di pesawat itu bagaimana. Kalau sholat sunat tidak apa-apa, kalau sholat wajib masalahnya itu disyaratkan menghadap kiblat. Anda itu. Nah, ini ada ikhtilaf karena Nabi itu kalau bepergian, kalau mau sholat wajib itu turun dari kendaraan. Tidak pernah sholat wajib di atas kendaraan, tidak pernah. Anda tahu? Nah itu ada yang membolehkan, ada yang tidak, santai wae. Biasanya nang omah ya ora tau salat. Wa ma'rifatu dukhuli waktin, dan mengetahui masuknya waktu, mulainya waktu. Walau donan, meskipun hanya kira-kira. Nah ini sudah zuhur ini, baru boleh salat zuhur, ini belum zuhur ini jangan salat zuhur. Wa ma'rifatu kaifiyati shalah, dan mengetahui tata caranya sholat tahu. Kalau tidak tahu ya gimana. Sebelum sholat itu belajar caranya sholat. Misalnya ada orang baru masuk Islam, dia baru melihat sholat jenazah. Setelah itu dia mau sholat zuhur nggak berjamaah, nanti mesti sholatnya seperti sholat jenazah dong. Karena dia belum tahu, ya belajar dulu. Iki kira-kira. Kalau kita itu kan sejak kecil, sejak bayi melihat orang tua sholat, jadi ya, kira-kira salat ngono kuwi ngerti to. Baya rifa fardiyataha wa mumayyiza dengan mengetahui kefarduannya sholat. Di dalam sholat itu mana yang rukun, mana yang wajib, mana yang tidak. Yang ini sholat fardu, yang ini sholat sunat itu tahu. Wa yumayyiza faraidiha, dan bisa membedakan mana yang fardu, mana yang perlu. Bahasa Indonesia fardu itu perlu itu. Mana yang fardu dari mana yang sunat. Takbiratul ihram itu fardu, fardunya sholat, rukunnya sholat. Oh kalau membaca tasbih atau membaca surat setelah Fatihah atau membaca tasbih ketika rukuk itu sunat tahu, nanti tidak meninggalkan yang rukun nanti. Illa fik hakil ngamiyi idalam yaksidin nafla bima huwa fardun, kecuali bagi orang umum yang masih bodoh, dengan catatan dia tidak bermaksud melaksanakan sunat ketika melakukan yang fardu. Ya podohnya berarti harus tahu tapi. Wa taharatun ngan hadasin, dan suci dari hadas besar dan kecil. Wa taharatu badanin wa malbusin wa makanin, dan suci badannya dan pakaiannya yang dikenakannya. Pakaiannya itu baju suci, tapi pakai sarung kena kencing kan suci. Yang penting kan pakaiannya, sarungnya ya maksudnya semua yang dipakai tuh ya. Ngan najisin, dari yang najis, jadi badan tempat yang dikenakan itu semua suci dari najis. Langan dami nawi burgusin, tapi tidak termasuk kalau terkena darah, semisal nyamuk. Darah nyamuk itu ma'fu, maafkan meskipun banyak, karena sebanyak-banyaknya darah yang akibat nyamuk itu ya tetap sedikit, maka dimaafkan, dianggap. Pokoknya kalau darah dari nyamuk itu dianggap sedikit, dimaafkan, meskipun mungkin nyamuk itu sak kepel. Kalau memang itu nyamuk benar tetap dimaafkan. Nablok nyamuk sak kepel, belah kan itu. Kalau itu nyamuk benar tetap dimaafkan kan itu. Nah ya mungkin to masalah iki kan itu. Wadu malin apa mau? Wudun tahu enggak? Bahasa Indonesia wudun ini apa? Bisul, darah dari bisul. Wa hajmin, dan darah dari bekam. Wa in kasura bi ghairi fi'lihi,
meskipun banyak itu habis bekam masih ngeluarin darah gitu loh, tanpa dikukur-kukur bighairi fi'li, misalnya tanpa dilakukan sesuatu keluar sendiri. Nah, sholat wudunen sambil nyetet, nah ya batal wong nyetet ya wudun sholat wudune pecah sendiri ya ta? Nggak apa-apa. Walangan qalili dami asnabiyin ghairi nahwi kalbin wadamin wadami nahwi haidin, dan tidak termasuk dianggap najis darahnya orang lain kalau sedikit. Yang satu wudunen jempole kaki atau jempol tangan, kemudian tanpa sengaja ketika bergerak sholat jempol kaki ya kepidak midak pas wudun. Nah sing midak itu kan kena darah, no? Darah wudun. Kalau sedikit nggak batal, no? Nah, mungkin nanti habis sholat itu yang diinjak itu so ngeplai, no? Ngerti wudun mah tidak sisan, alasannya merapatkan barisan. Ghairi nahwi kalbin, kecuali darahnya anjing sedikit ya tetap najis mukolada. Wadami nahwi haidin, atau darah haid itu kan meskipun sedikit tidak ma'fu, tidak dimaklumi. Walangan rausin bauli dan bukan dari telek yang banyak maksudnya ya. Wabauli nawi khuffasin, dan bukan kotoran atau uyuwe semisal kelelawar, itu tidak termasuk ya. Apa jenis gilane baline ndi mau walangan aja ya, itu termasuk ya berarti. Tapi kalau telek kelelawar dan uyuh kelelawar itu ya dihitung najis. Karena kelelawar itu naik nguyuh, kalau apa ya, buang air kecil itu besar ya airnya, gitu? Seperti pancuran, anu ya pernah ya kuyuan aku. Dan bau tuh kelelawar loh. Lain lagi dengan apa gue jenis sing gene dimakam ya. Codot itu lain lagi. Codot lebih besar. Wih, iki kok wain kasura ya. Iki piye Mas? Walangan rausi wa baulina khufasin, ternyata dimaafkan ya. Kelelawar, kotoran kelelawar dan air kencing kelelawar wain kasura itu dimaafkan ya. Meskipun banyak dimaafkan, jadi rapopo. Salat yang pendopo iki ana kelelaware ya. Pas salat duyui ora batal. Pas salat ning dhuwur ana wong menek nguyuh. Pateni sisan. Wayufangan zaz kituyurin fil masjid, dan juga dimaafkan kotorannya burung-burung di dalam masjid. Wa in kasura, meskipun banyak kotoran burung, apa yang misalnya burung merpati, burung apa. Malam yatangammat mulaqatahu min ghairi hajatin, selagi tidak menyengaja sholatnya di telak itu. Menyengaja sholatnya di telak itu karena sudah tidak ada tempat lagi ya nggak apa-apa. Selesai sholat wajahnya seperti pupuran, pupuran telek. Jadi maksudnya gini, jadi kan tidak mungkin tuh yang ekstremisme terjadi. Maksudnya gini loh, supaya kita itu tidak, oh ini ada telek burung, waduh najis, enggak apa-apa, itu enggak dihitung, dimaafkan kok itu.
Bahkan ada juga yang Nenek Ihya itu membicarakan tentang telek itu najis atau tidak najis. Telek itu kotoran. Kotorannya hewan yang halal dimakan itu tidak najis, ada yang berpendapat seperti itu. Teletong itu bagi pendapat itu, dan itu ya pendapat yang cukup kuat di kalangan ulama. Teletong itu tidak najis. Teletong sapi mana? Nah, teletong babi ya beda tuh. Jadi gue raupan teletong, baru gue salad. Ya bagi kita mungkin sesuatu yang muskil, yang mustahil ya. Tetapi di suku-suku tertentu di pedalaman itu ada tuh yang menggunakan teletong itu untuk perlindungan dari kutu kan ada, raup teletong ada. Jadi mungkin pendapat ulama itu cocok dipakai untuk suku-suku seperti itu. Ya ada benar Pak Wan, itu. Dipopok teletong ini ada untuk obat ya bisa tak? Obat apa Pak Sakor dulu? Untuk obat apa? Sakit apa? Panas ya? Enggak, apa? Obat luka dianu teletong sapi. Oh, yang basah apa yang kering? Oh, yang basah. Oh, wih Pak Wan. Jadi ada ulama yang berpendapat kalau dagingnya itu halal dimakan, itu kotorannya tidak najis. Intel, wedhus itu enggak najis. Makanya ada yang jualan obat itu cuma intel dikasih. Nah, ya nonton intel itu ya obat itu untuk sakit perut macam-macam. Nek ora percaya cobanan, nonton. Ya benar itu intel. Intel wedhus nek wetenge lara piye bermasalah zaman dulu loh. Ya Pak Sakor ya. Nah, Pak Sakor kan biyen gene. Bener itu nek generasi saya, generasi ini Pak Sakor itu masih gitu. Apa ki intel. Nah ya intel kering nek biyen ya Pak Sakor ya. Intel kering. Nek arep cepet kering ya selak susu ya. Dikake nggon anu apa ki jenenge gandum wis. Leboke gandum. Ger mbakmu. Ya bener sungguh-sungguh kok ora ngandel. Kurang gede ya teletong kebo ya. Hab. Ada yang mengatakan tidak najis, tetapi secara umum mazhab Imam Syafi'i itu mengatakan ya tetap najis toh ya kan itu toh. Ada dalilnya juga masalahnya itu. Jadi perbedaan pendapat dalam hukum itu biasa aja, dan yang tidak beda kan rukun Islamnya tidak beda, jumlah rakaat sholatnya yang pokok-pokok itu salat zuhur itu 4 rakaat sama itu. Yang menganggap teletong itu najis maupun yang menganggap teletong itu tidak najis, tetap kalau salat zuhur harus 4 rakaat kan betul? Nah, itu menjadi sesat kalau salat zuhur itu cuma 2,5 rakaat atau 3 rakaat apa 5 rakaat, nah, itu jenis sesat. Ini mau teletong itu apakah najis tidak najis itu tidak masalah. Malam yakun huwa au masuhu ratban, dan selagi kotoran itu dalam keadaan tidak basah, nek basah ya kalau sedikit ya dimaafkan, kalau banyak ya kotoran burung basah banyak ya itu membuat kita ragu toh, ya itu anggap saja najis. Kalau sedikit basah ya tidak najis, wong sedikit. Kalau kering banyak ya tidak najis. Itu toh, kotoran burung. Nah, ayam itu kan termasuk burung. Burung besar kan toh. Telek lencong wis guaring. Ya iya ora apa-apa toh. Mah kaya gula Jawa. Telek lencong ngerti ra telek lencong? Soalnya Jawa ora ngerti wis. Ngerti ra apa? Telek sapa? Telek ayam yang warnane coklat. Nah, soalnya ra tau ngingu ayam dadi aja ora ngerti ya to. Alhane takane telek lencong ora ngerti ya, soalnya rong tau ngingu pitik to. Wa furuduha, adapun fardu-fardunya salat. Niatu fi'liha mengata ini dati waktin au sababin. Yaitu yang pertama berniat untuk melakukan sholat. Niat itu kan sudah saya terangkan ya, tidak harus diucapkan,
Tapi kalau ditanya orang kamu ngapa? Sholat apa? Sholat zuhur, bisa jawab gitu, itu namanya dalam hati ada niat tuh. Kamu ngapa? Sholat apa? Enggak tahu ini. Zuhur pengasar kok? Enggak tahu. Nah, aku jenenge niatnya tidak tidak takyinin dengan menyatakan zatnya dan waktunya, zatin, waktin. Sholat apa kamu? Enggak tahu itu berarti niatnya tidak takyin, tidak jelas. Ini sholat apa? Sholat zuhur. Lu kok sholat zuhur kok malam? Oh iya po. Nah, aku jenenge ya. Jadi harus dalam hati ini salah satu zuhur di waktunya zuhur. Dalam hati kalau ditanya itu bisa jawab. Au sababin atau sebabnya sholat. Maksudnya apa? Mengapa kamu sholat? Ya karena wajib kan udah. Wa maniyatil fardi fihi, dan niat untuk melaksanakan kewajiban. Kamu ngapain sholat? Sholat apa? Zuhur. Nah ini kok sholat zuhur jam segini? Nah ini kan memang waktunya zuhur. Kok kamu sholat zuhur? Ya karena wajib. Nah kok kamu sholat zuhur? Sebabnya apa? Nggak tahu ya. Wajib apa sunat? Kayaknya sih agak wajib agak sunat. Ini jenenge kemplu. Nah ya orang mungkin tak ya wong. Maksudnya itu ketika sholat itu ada kesadaran bahwa ini wajib atau sunat, itu kan karena sesuatu tergantung niat. Jadi sholatnya itu nanti mempengaruhi, niatnya itu akan mempengaruhi wujudnya sholat. Ka usolli fardhu zuhri, seperti contohnya usolli fardhu zuhri, kalau dibuat kalimat itu saya sholat fardhu zuhur. Pakai usolli juga baik, karena usolli itu untuk mengingatkan. Enggak pakai juga enggak apa-apa. Tapi nek mazhab Imam Syafi'i pakai usolli, ya, sunatnya. Goyang ngono meneh. Kalau NO pakai usolli, kalau enggak NO enggak pakai usolli, ya enggak juga. Kan ngono ta? Enggak juga. Wajibu qarnuha bi awali takbir. Wastis habiha ya ila akhiriha kafir toh wa asliha. Dan wajib niat itu dibarengkan dengan awal takbir sampai selesai takbiratul ihram. Jadi maksudnya begini, membarengkan ketika Allahu Akbar itu hatinya itu masih ingat Allahu Akbar itu bahwa iki sholat. Maksudnya ingat itu Allahu Akbar tuh baru tamplek ngapa kowe? Salat apa zuhur? Masih bisa jawab. Nek mau niat zuhur baru Allah. Habis itu terus kumat gilanya hu akbar itu wis gila. Itu kan enggak sah itu. Makanya kamu itu jangan suka kumat gila. Karena ada orang yang seperti itu, atau Allahu sampai Allahu mau bilang akbar dia pingsan. Iya kan niatnya enggak jadi. Tapi Allahu Akbar masih dalam keadaan tadi, itu berarti sudah membarengkan niat itu. Atau dalam kalimat lain itu sebenarnya misalnya kamu jalan mau sholat zuhur dalam hati, itu baru kostu, baru keinginan, baru bahasanya Jawa ini sejo, kosoda itu menuju kan, menjadi niat ketika kamu sudah mulai Allahu Akbar sampai bar, itu berarti kosotmu tadi, ngesotmu tadi, sejamu itu itu disebut niat setelah Allahu Akbar. Sebelum Allahu Akbar belum disebut niat. Kadang-kadang ini menimbulkan problem salah paham. Ini kan bahasa hukum, betul, bahasa teknis. Kadang-kadang salah paham, makanya Allahu Allah salah itu salah paham mengenai ini. Jadi pengertiannya itu mengira bahwa ketika Allahu Akbar itu dalam hati harus sorry Fartor, saya sholatnya enggak begitu, enggak usah diucapkan gitu. Nah, ini bareng kayak ngono ya angel banget toh ya. Enggak mungkin, dan itu enggak masuk akal itu. Padahal kita ketika Allahu Akbar juga dalam hati juga harus berusaha mengingat Allahu Akbar itu maksudnya
artinya Allah Maha Besar kan atau yang satu bilang Allah Maha Besar, yang satu bilang usolli fardol, yang satu mulutnya pakai takbir, angel banget aku. Oh, oh, Allah Akbar, ngerti itu sebetulnya. Nah, saat imamnya wis rukuk toh, ndak salat telat. Itu bodoh ya, kalau salat ya Allahu Akbar udah selesai. Kecuali nek kowe iki nglindur Allahu Akbar iki ngopo aku kan ngono toh. Lah sudah tadi itu sudah di situ, udah wudu, udah menghadap ke kiblat. Masa wudu menghadap ke kiblat di belakang imam niatnya mau maling kan ya nggak mungkin toh ya, mesti niatnya sholat toh ya. Dan nggak usah ini tadi sholatnya duhur apa nggak? Lah ya waktunya duhur ya pasti duhur toh ya. Nggak usah. Ini kan kalau dibahasakan loh. Sama dengan menceritakan tentang mimpi itu. Ketemu ruh, ketemu Nabi. Kan diceritakan Nabi bilang begini, itu kan sebenarnya penceritaan saja. Nah, begitu juga ini kan lafal teknis. Kadang-kadang itu santri nggak salah paham atau mungkin malah sing nerangke sing salah paham. Jadi ya santrinya ya. Jadi harus bareng pada lafal. Ada lagi yang lebih ekstrim. Niat itu harus bersamaan dengan huruf hamzah pada lafal takbiratul ihram huruf hamzah pertama. A. Apa A kok usolli fardhu ya ora wong A kok. Kecuali aneh didawake A. Kadang-kadang. Nek zaman dulu, nek zaman sekarang saya nggak tahu. Nek zaman sekarang mungkin udah cuek kabeh terus luweh. Niate ki wis bar. Nek zaman saya dulu sama Pak Sakor masih banyak yang begitu ya Pak Sakor ya, santai-santai. Nah saiki sana ora? Masih ada? Yang seumuran fakih itu masih ada? SMP SMA-an? Ana li kancamu sing A. Jauh-jauh malah gurumu. A. Rada dadi. Nah, anehnya itu tidak konsistennya itu anehnya itu gini, begitu imamnya rukuk langsung dadi. A. Astagfirullahaladzim, usolli fardhu astagfirullah, usolli fardhu Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Begitu imamnya Allah Akbar, Allah Akbar dadi. Ana isih sak ndelok ngono ki ra kowe? Nek ana tak video ki apik kuwi. Iso viral ya upload nang IG to. Diupload yang kegoblokan. Kegoblokan anfaedah. Ini sing siji yang ngono, sing siji malah lucu meneh nek saking ra tau ngaji blas. Sing ngaji iki kadang-kadang menyakiti ngono, nek sing ra tau ngaji mah lainnya nek Allah Akbar. Ana sing ngono kuwi. Aku tahu ngimami ngono kuwi. Waduh iki. Sing siji ora dadi ora dadi sing siji mame Allah Akbar. Men iki. Foto kemplune iki. Sing siji kemplu mergo ngaji radong to. Sing siji kemplu mergo ora tau ngaji blas to. Ning isih tak regani sing ngene ya to. Paling ora latihan refleks. Ora dadi. Allah. Apa? Ngono wis dadi imam kacau tapi imame wis ngono. Lah piye makmume? Nek imammu ngono kuwi ora dadi Allah turu sik. Kono wis dadi kondang ya Pak. Tak turun sik. Nek takbiratul ihram wis dadi kondhaku to. Tapi wong imame wis ngono. Ya ana imam sing ngono kuwi. Aku ya tau nemoni ngono. Bener-bener mbok nek kowe wis tau nemoni kowe masalahe ra tau sajamah dadi ora. Aduh. Nek ragu ora kebangetan ora dibatalke. Kadang-kadang itu kita itu kena penyakit waswas itu. Allah Akbar ngono. Tadi ki wis anu ya wis. Lakuan wis mantep orang kan ngono SBN kuwi ming setan. Mantep. Kurang-kurang sithik Gusti Allah mau maklum. Wis ngono wae to. Mau kurang mantep apa kurang niat. Wis niat wis. Ngono ki lho. Setan anu niku rasa domong kowe setan ki malah batal muni setan kuwi. Aduh
Jadi yang wajar saja. Bismillahirrahmanirrahim karena nek ngono kuwi tenan ya Kanjeng Nabi ya ngono kuwi to. Sahabat yang ngono Kanjeng Nabi ora ngono kuwi nyontoh Allahu Akbar langsung dadi. Nek wong biasane imame nggo mic tur nganggo apa? Nganggo eko, nganggo reverb ngono. Allahu Akbar bong bong. Terus Allahu Akbar bong bong. Iki cilik. Biasa safari kae to. Dan nira kae takbiratul ihram mungkin Allahu Akbar bong bong bong. Rumah sari bang 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 bagian dari fardune salat. Ya isa ngono. Niki mau. Iki mau diwasakur kok ilangi wis gara-gara guyon. Ini mau. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Raudhah dan asalnya kitab Raudhah ini kitab apa ya Pak? Wal mukhtaru al iktifa bil muqaranatil urfiyah, dan cukuplah yang pendapat yang menurut kitab ini paling dipilih yaitu cukup dengan membersamakan antara takbir dengan niat tadi sesuai kebiasaan yang terjadi. Maksudnya ngono lho, maksudnya membarengkan itu maksudnya ketika takbiratul ihram itu keadaannya masih seperti tadi ini loh. Pingsan enggak, gila enggak. Gitu. Atau misalnya Allah sebelum akbar terus ada gempa, ini ada gempa kemudian, aku tidak mau jadi salat aja deh. Dan itu terus Allah akbar itu kan tidak jadi niatnya, otomatis kan batal. Karena pasti dia membatalkan salatnya. Jadi ini Allah akbar itu dalam keadaan niat dan itu. Merasa tinggal ngel. Bihaisu yungadu mustahdiron lissalah. Dan juga ada kesadaran ketika sholat itu yang disebut niat itu hitungannya sholat ya, maksudnya berapa rakaat itu loh. Sholat zuhur itu tahu loh, nek tahu kan berarti sudah dalam niat. Wa takbirati taharrumin, dan rukun kedua setelah niat adalah takbiratul ihram. Wa ta'ayyana fihi Allah akbar, dan takbiratul ihram itu pernyataannya adalah wujudnya adalah ucapan Allahu akbar. Gak usah pakai reverb. Allahu aneh bisa dipanjangkan juga sih Allah, nah ya bisa. Nah, biasanya kan Allah, Allahnya yang Allah. Nek wong Jawa to. Ya ora apa-apa Allahu akbar ya ora apa-apa. Ya ming ora fasih to. Allahu akbar. Secukupnya ora usah difasih-fasih. Bau. Wong Arab ki ora ana sing ngono kuwi, itu. Gandeng. Apa itu kalau ada ra sukun sebelumnya harokatnya fathah atau dhammah harus tebal. Allahu akbar. Harus tebal karena Allahu akbar. Kan ilmu tajwid ini ya itu secukupnya raka Allahu akbar. Ada tambahin reverb meneh bur. Biasa ya Allah akbar. Aknyanya itu ya satu ketukan akbar ora Allahu saking mantep buar. Ya ana lho ngono kuwi ana tenan aku tau weruh tenan. Wong edan gitu. Nek kowe ngono ya cekel. Wajibu isma ngutakbir nafsahu ingkana sahih sami wala ngarida min laghodin wa nahwi. Dan wajib ketika mengucapkan lafal Allah Akbar itu diri sendiri bisa mendengar kalau memang telinganya bisa mendengar normal. Nah budak ya bengok apa ya ora.
Dan tidak ada penghalang suara seperti misalnya petir. Kira-kira diri sendiri bisa mendengar Allah Akbar. Cukup toh? Nah, ada petir, Allah Akbar, kan telinga kita nggak dengar karena kalah dengan, atau pesawat lewat, wah wah wah, Allah Akbar, itu kan nggak mendengar, nggak apa-apa. Kira-kira kalau dalam keadaan hening, ucapkan kita takbiratul ihram itu, telinga kita, kalau telinga kita normal, itu bisa mendengar. Dulunya normal, kemudian budak, ayo mbok bengok mau akbar kata prakrung, ya ora apa-apa nek ngono. Jadi maksudnya jangan dibatin atau jangan tidak bersuara sama sekali takbiratul ihram. Jadi Allah Akbar kan cukup tahu. Jadi kan karena suaranya itu kalau menurut kitab ini nggak boleh, harus, karena Nabi dulu ya Allah Akbar berbunyi, sahabat juga begitu. Allah Akbar. Ini ora usah diserahke imamnya Allahu Akbar. Imam seru kan supaya di samping untuk memenuhi syarat ini juga supaya makmum mendengar toh. Makmumnya nanti Allahu Akbar. Imamnya kene ngamuk, batal ke salate tempiling sisan. Imamnya kodo toh. Biasa wae kadang-kadang ya aku yang imam itu kadang-kadang kaget karo makmum iki. Allahu Akbar malah mburi. Allahu Akbar. Ana imamnya dia penyakit jantung, mati kira dong imamnya itu geledak. Kejabane makmume pancen sengaja arep ngganteni imam to. Ngerti nek imam iki ndek penyakit jantung, nek takbiratul ihram digawe kaget ya mati kayak aku maju dadi imam. Ini mau wa kadza kullu ruknin qauliyin. Begitu juga rukun-rukun qauliyah itu diucapkan, bukan dibatin, bukan cuma umi. Rukun qauliyah itu takbiratul ihram, Fatihah. Qauliyah itu maksudnya rukun yang diucapkan. Takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu takbir pertama itu. Yang kedua Fatihah. Yang ketiga tahiyat akhir. Yang keempat tahiyat akhir. Yang keempat tahiyat akhir bersama sholawat dan salam. Mana dah? Yang kelima, yang keenam, atau bisa juga yang keempat kalau sholat, sholawat dan apa itu sholawat ya, sholat Nabi itu dihitung satu itu dengan tahiyat itu ucapan salam yang pertama itu cuma itu. Takbiratul ihram, Fatihah, tahiyat akhir bersama bacaan sholawat dan ucapan salam yang pertama. Nah yang kedua kan tidak, bukan rukun sunat, itu harus diucapkan. Menurut kitab ini Waqiyah itu bagi nek makmum, nanti kan pembahasannya kalau menjadi makmum kan ada yang mengatakan tidak wajib membaca Fatihah karena Fatihah sudah ikut imam kan gitu tuh. Ada juga yang mengatakan tetap wajib membacanya. Fatihah itu bisa setelah imam membaca Fatihah, bisa juga bersamaan dengan imam kan itu tuh. Wa qiyamun liqadirin fi fardin, dan berdiri bagi orang yang mampu untuk sholat wajib, sholat fardu. Kalau sholat sunat tidak wajib berdiri. Wal ngajizu nganhu walau binahwi dawarani ra'sin fi safinatin qongada. Adapun orang yang tidak kuat berdiri meskipun cuma sekedar pusing kepala atau berputar-putarnya pusing kepala karena ada di atas kapal misalnya, maka bisa duduk, sholatnya bisa duduk. Duduk tidak bisa sumat tojanga, tidur dengan miring seperti mayit itu loh. Mayit itu kan miring, ada kiblat yang ono kayak. Salat sunat miring boleh, meskipun bisa berdiri. Aku sekali saya pengen salat sunat miring, belajar dari mayit, ya oleh. Sumas talko, miring aja nggak bisa, ya melumah. Melumah itu apa bahasa Indonesia nih?
telentang. Oh ya. Nek mengkurep ora ya ning kene. Iki ora ono lho dadi miring tiduran miring atau wa qiraatul Fatihah dan membaca Fatihah ma'al basmalah. Kalau di sini membaca Fatihah itu bersama basmalah karena basmalah itu bagian dari Fatihah. Ada juga yang berpendapat tidak pakai basmalah. Kula rakaten tiap-tiap rakaatnya. Illa rakaata masbukin kecuali rakaatnya makmum yang terlambat ya baca Fatihahnya sebisa mungkin. Karena ya kalau jadi makmum kan wis ditanggung imam masalah. Wa yajibu ringayatu hurufiha wa makharijiha wa tasdidatiha wa irabiha al-mukhalli lil makna wa muwalatuha katas wa muwalatuha, dan wajib menjaga huruf-hurufnya bacaan Al-Fatihah serta makhrajul hurufnya, cara menyuarakan huruf itu, dan tasdid-tasdidnya dan i'rabnya yang bisa merusak makna. Bismillahi rakono bismallahi ya tidak boleh, misalnya reko-reko ini mengandaikan ya. Serta harus berturut-turut, jadi bismillahirrahmanirrahim berhenti setengah jam, alhamdulillahirrahmanirrahim nggak boleh, harus terus bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim, itu nggak boleh pakai istirahat. Seperti kata tasahudi, seperti itu juga dalam membaca tasahud, membaca tahiyat akhir. Fa in takhallala sukutun tola au qasada bihi qad ngal qiraatihi, qasada bihi qad ngal qiraatihi au dzikrun qatonga al muwalata. Kalau dia sengaja itu memberi sela-sela waktu dengan diam dan panjang, nek sebentar ya nggak apa-apa. Atau dia memang sengaja memutus membacanya, bismillahirrahmanirrahim diputus dulu, nanti gampang selanjutnya. Nah itu berarti terputuslah, itu tidak memenuhi syarat untuk berturut-turut. Fa in tangalaqa bisolati kataminihi wa sujudihi liqiraatil imami wa fathihi alaihi fala. Kalau bacaan Fatihah itu terputus sesuatu yang berkaitan dengan sholat, misalnya membaca amin. Jadi misalnya makmum membaca Fatihahnya berbarengan dengan imam tapi agak lambat dikit, jadi imamnya sudah waladhdallin, si makmum baru sampai pada ar-rahmanir-rahim. Nah itu kan si makmum kan sunatkan membaca amin kan, itu dah ya tidak apa-apa, amin terus dilanjutkan, itu tidak memutus. Atau makmumnya baru belum selesai membaca Fatihah, nah imamnya itu kan harusnya gerakan berikutnya kan ruku, imamnya itu kok langsung sujud, lah kan si makmum kan mengingatkan dengan membaca subhanallah kan itu. Nah itu dia makmumnya baru membaca ar-rahmanir-rahim, terus dia harus menyelingi dengan subhanallah. Ya, kata subhanallah itu tidak memutus ketertiban Fatihah. Atau sujud sahwi, ya, imamnya membaca ayat sajdah, kemudian si imam mengajak sujud sahwi, sujud apa ya? Sujud apa? Sujud tilawah, sujud bacaan, itu enggak apa-apa. Jadi ini ada imam membaca setelah Fatihah membaca surat tertentu, ayat tertentu, kemudian sujud, itu jangan diingatkan subhanallah, harusnya ruku. Enggak, bagi sujud tilawah ini. Imamnya aneh tenan iki, aliran sesat iki. Ngono, bar sujud ngadeg meneh neruske maca Quran meneh kok. Iki sujud tilawah namanya. Misalnya apa ya, sudah paham ya sujud tilawah ya? Yang belum paham nanti tanya temennya. Watartibuha dan tertibnya urutan membacanya itu tidak boleh dibalik-balik bismillahirrahmanirrahim terus ihdinas siratal mustaqim terus alhamdulillahirrahmanirrahim, enggak boleh, harus urut. Walau saka fi harfin au ayatin qabla faraghiha la ba'dahu au hal qara'a ista'nafaha
Kalau orang itu ragu tadi itu mengenai hurufnya atau ayatnya, sebelum selesai membaca Fatihah ya diulang di situ. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Wih, tadi sudah membaca alhamdulillah belum ya? Oh, lupa ya katanya. Ya alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, baleni gitu. Makanya kamu itu jangan suka ragu. Yakin weh, yakin. Yakin nek salah. Wakal Fatihati fi dzalika sairul arkan. Begitu juga sebagaimana dalam baca Fatihah itu kalau ragu itu diulang dari tempat, kalau belum selesai itu diulang dari di mana titik keraguannya. Begitu juga untuk rukun-rukun yang lain. Wa yahrumu waqfatun latifatun baina sin wa ta min nastain. Haram berhenti meskipun cuma sebentar antara sin dan tak. Dari lafal nas tangin, tidak boleh nas tangin, tidak boleh, harus nas tangin dari satu, karena itu merubah makna tuh. Watangamudu tasdidi mukhaffafin, dan tidak boleh sengaja memberi tasjid pada lafal yang ringan yang tanpa tasjid. Misalnya apa ya? Angel golek iya. Ya nanti. Maliki itu terus diwaca atau maliki diwaca maliki. Oh gitu. Atau maliki. Iya malah salah to iki. Itu kan dikai tasjid. Nek wong ngono-ngono ki mung wong edan iki menggo ngantisipasi mbok menawa kowe do edan gitu maksudnya. Ya orang kita ada ngono ya. Aku iki besar jam 8 kok anu ya sok diterangke anu ya. Baleni meneh ya. Terus sekali lagi ya. Iki soalnya nanti mau menjelaskan tentang tahiyat iki rada dawa iki. Ya wallahi muwaffiq ila aqwamit thoriq wallahu a'lam.